sengaja kita pacu. Saya takut nanti ngerem mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yahya Anarainen. Saat ini saya berencana kembali ke Rumbai di siang hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Rencana mau ke BSI cabang Rumbai Jalan Yosudarso itu, ingin membuka rekening masjid. Saya akan datang bersama bendahara umum nantinya. Cuma karena saya nanti ada keperluan lain dan bendahara pun ada keperluan lain, jadi kami memakai kendaraan yang berbeda. Dalam video ini nantinya kita akan melihat bagaimana kondisi jalan siang hari di hari kerja. Baik, selamat menikmati perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Konten POV perjalanan ini sengaja dibikin ini menjelang keberangkatan kita perjalanan jauh sepanjang lebih kurang 2000 km ke Pulau Jawa. Sudah 2 kali perjalanan ke Jawa itu melalui jalan darat, dan itu banyak keseruan-keseruannya. Cuma karena minimnya latihan-latihan, jadi tidak ada satupun konten yang jadi. Malah itu ada satu rest area heritage yang ini, pabrik gula Banjar Atma. Itu hanya kita merekam saja dengan gaya sinematik, cuma ya tak sempat gitu. Mau diapakan footage itu gitu kan. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi pelengkap di video inilah. Panjang perjalanan itu dan banyak yang bisa dijadikan memori ya. Cuma ya tersia-sia begitu saja gitu. Makanya ini video adalah video latihan. Sambil saya ingin melihat sendiri bagaimana gaya saya berkendara, karena ketika kami jalan jauh pun ya, apalagi bersama keluarga ya, kecepatan saya ya beginilah, konstan saja gitu, tidak terlalu lambat dan tentunya tidak kencang. Ada titik-titik yang jalannya dilihat bagus, makanya itu kita kencang. Ini ada perbaikan lagi, lanjutkan. Oh, sudah mulai aspal nampaknya. Alhamdulillah masih diperkenankan lewat. Ini banyak titik-titik lubang kecil tapi tajam. Bagi yang selalu melintas di jalan Okura, kalau siang hari kelihatan lah pasti kan. Nah, kalau malam hari itu hati-hati aja. Banyak jebakan Batman. Lebih baik pelan-pelan atau jalan siang hari aja lah sekalian kan. Hindari jalan malam hari. Tapi bagi yang sudah selalu bolak-balik, ya, mudah-mudahan sudah mengerti di mana titik lubang. Namun banyak kejadian, terutama pengguna sepeda motor gitu kan. Di depan rumah itu kan ada lubang yang lumayan besar. Bukan di depan sih, tetapnya apanya. Posisi tepatnya sekitar, kalau dari jalan masuk di depan rumah itu sekitar 30 meter. Itu ada lubang besar di tengah-tengah. Ada box culvert yang
pecah di bagian tengahnya. Jadi sudah beberapa kali kita timbun dengan goni-goni yang diisi tanah, itu tetap juga amblas. Paritnya masih mengalirkan air aktif dan box culvertnya pecah gitu. Itu banyak yang terjatuh di situ. Jadi ada beberapa kendaraan sepeda motor yang menginjaknya itu ya langsung jatuh. Dan jatuhnya itu memang bukan jatuh main-main ya, memang jatuh yang menimbulkan luka. Tidak peduli itu bapak-bapak, ibu-ibu, baik tua, baik muda, selalu gitu. Ada yang sampai pingsan, ya kecelakaan fatal, memang merenggut nyawa tidak, memang cuma ya itulah. Dan rata-rata menyebut ya padahal saya tahu lubangnya ada di situ gitu. Nah itu maksudnya. Dan kejadian itu rata-rata di siang hari, malah di malam hari itu tidak ada kejadian yang membuat jatuh di titik itu. Ini kondisi Jalan Okura menuju Rumbai di siang hari. Sekarang jam 2:25. Ini biasanya banyak yang serba buru-buru nih gitu kan. Karena hari kerja rata-rata itu ngejar target semua. Bagi yang ngantor baik di pemerintah ataupun di swasta itu mengejar jadwal masuk. Bagi yang nambang travel itu ngejar jadwal ferry ke Buton ataupun ke Pakning, ke penyeberangan Roro Bengkalis. Kalau masalah kencang mana hari libur atau hari biasa, itu lebih kencang di hari-hari biasa. Kadang ini saya selalu menghidupkan lampu sen, kadang itu untuk memberitahu bagi yang di belakang bahwa jangan motong, di depan ada kendaraan. Selalu seperti itu. Dan kalau mau ngerem ketika ada jalan rusak pun saya ngeremnya jauh-jauh, tidak mau mendadak. Wah, masih plat putih. Ada rezeki orang. Dan kita tetap bersyukur dengan kendaraan yang dipunyai. Ini sudah membawa kita jauh sampai ke Surabaya. Yang terjauh masih Surabaya. Nah itu kan, di sini blind spot. Nah kebanyakan kadang dari sini ataupun dari arah seberang sana itu tak peduli. Kalau ada kesempatan motong, mereka hanya tetap motong gitu kan. Sampai nanti mendadak ketemu lawan udah gitu kan. Nah, biasanya sepeda motor yang jadi yang jadi korban. Ini banyak tikungan manis dan blind spot. Blind spot apa blind spotnya? Nantilah belajar spellnya, malu pula nanti awak kan kalau tak pandai. Kalau salah ucap malu lah. Kecepatan kita rata-rata di 60 saja. Kasih kesempatan bagi yang motong. Kadang biar dia selamat, kita ngerem sedikit. Karena gaya dia mau memotong pun sopan, ngasih lampu sen gitu kan. Lalu pas dia masuk pun dia bukan langsung
memotong gitu, bukan langsung menggunting. Nah, masuk ke kiri lagi tuh dia pelan gitu kan. Makanya ya kalau yang sopan ya kita pun sopan lah, kasih lah. Kadang terpancing juga emosi bagi yang tidak sopan itu, maksa motong setelah siap tuh langsung menggunting gitu aja kan. Setelah gunting ngerem lagi ya kan, wah bukan double lagi, triple masalah jadinya. Ini penurunan lumayan terjal. Bagi yang mendaki ini banyak tumpahan-tumpahan semen berserak di tengah dan di kiri sebelah sana. Berarti sebelah kanan dari kita. Banyak tumpahan-tumpahan semen. Jadi kalau kapasitas mobil molen semen itu 7 kubik misalnya, jangan diisi penuh, isi 5 saja. Karena nanti kalau diisi 7 diisi penuh lah, itu pasti tumpah. Dan banyak juga kejadian di situ, truk yang tidak sanggup mendaki akhirnya mundur ke belakang. Karena tempat berlajak itu boleh dibilang tak ada. Banyak tuh yang nuduh, tak keren supirnya gitu kan, tak mantap, mobil itu aja tidak bisa kita pukul rata seperti itu kan, karena bebannya pasti beda. Kalau bobot mobil anggaplah sama kan, tapi beban yang dibawa itu pasti beda. Ada yang nampak sedikit tapi ternyata berat gitu, mana tahu dia bawa mesin atau apa kan, atau nampak membubung tapi istilahnya penuh syarat tapi ternyata bobotnya ringan, ya mana tahu dia bawa kapas gitu. Kita belok kanan menuju danau buatan. Kasih kesempatan. Ini kayaknya si orang akurat nih. Ada yang belok-belok gitu, kasih aja kesempatan kan. Kita pun jadi puas di dalam dada. Seakan merasa berjasa besar gitu, padahal cuma ngasih orang lewat kan. Ini jalan lintas. Kalau saudara-saudara kita yang dari lintas timur lah menuju Medan, Duri lah minimal, itu di map rekomendasinya kemari, lewat Simpang Perak, lalu ke Buatan, dari Buatan lalu tembus ke jembatan Perawang Meredan kan, lalu tembuslah ke lintas Ukura ini. Maka pas hari-hari libur, apalagi Idul Fitri nanti, itu banyak plat-plat luar kota, dan itu jadi bahan pembicaraan sendiri bagi orang-orang kampung. Ya maklum lah kan, kita di sini kan jarang melihat plat yang bervariasi, beda dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa kan banyak, dari A sampai Z ada gitu kan. Kalau sini kan paling cuma BM, BK, BA, paling itu aja yang hafal gitu kan. Dan sedikit-sedikit ada BP. Pas hari libur, itu kan, ada D, plat mana tuh D gitu kan. Ada W, plat mana tuh W. Itulah pembicaraan. Jadi kadang ketika saya duduk-duduk di mana gitu, di masjid gitu kan, jadi ada yang singgah, saudara kita yang singgah, nampaklah platnya di situ K. Di mana nih K? Saya buka aja Google, saya kan tak hafal. K adalah ini gitu kan. Vlog ini dimaksudkan bukan untuk menangkap adegan-adegan dramatis, tidak. Ini semata-mata momentum untuk memperlancar bicara selama di perjalanan, karena tantangannya beda ya kan.
kita diwajibkan untuk tetap fokus ke jalan raya. Sambil itu ingin mengisi suara untuk keperluan video ini. Jadi ada kalanya kadang ketika sedang asik membicarakan sesuatu, terpaksa harus berhenti dulu karena sedang fokus menghadapi situasi di jalan. Jangan mentang-mentang kita mau bikin konten jalanan malah lupa pula kondisi di jalan, ya. Nauzubillah. Jadi saya ingin membiasakan itu. Di awal-awal jalan ini dibuka, akses Pekanbaru Perawang melalui Okura, ini di titik ini banyak mobil-mobil yang arogan lah, ya kan, motong tak tahu tempat. Namun sejak ada himbauan dari masyarakat melalui konten-konten, baik itu ungkapan kekesalan berupa status ataupun berupa cuplikan video, dan itu pula lah berkah daripada media sosial, kan. Istilahnya kita menegur itu melalui platform media sosial, insya Allah tersampaikan. Selagi keluhan itu jangan sampai kita menghujat orang. Rasanya cukup memberitahukan apa kejadiannya dan bagaimana sebaiknya, rasanya sudah cukup. Dan itu sangat berimbas. Lalu saya lihat perubahan di jalan lintas ini, ketika berbunyi sirine apapun, mau ambulan, mau polisi, patwal, kalau berbunyi ya udah menyingkir. Perkara ambulannya nipu atau patwal entah mengapa-ngapa, itu urusan mereka. Yang penting ketika sirine berbunyi, ini rata-rata menepi. Itu kisah. Cuaca agak mendung. Sudah lama tak hujan lebat. Sudah sekitar 2 pekan lah. Sebelumnya hampir setiap hari hujan lebat, memang curah hujannya tinggi. Ini sudah 2 pekan. Ada hujan cuma tak terlalu lebat. Renyai-renyai kalau bahasa kita tuh. Gerimis, lebih deras dari gerimis tapi tidak sederas hujan. Renyai-renyai. Ini kadang dalam vlog ini sambil memperkenalkan beberapa istilah, istilah-istilah yang terdapat di aliran Sungai Siak. Motornya sudah makan oli itu, Pak. Oh. Hati-hati, Pak. Jangan ngerem mendadak. Kita pacu dulu di sini. Sengaja kita pacu. Saya takut nanti ngerem mendadak. Masalah di belakang saya ada mobil yang terlalu nyucuk-nyucuk ke hidung. Nah, saya takut nanti saya ngerem mendadak, dianya tidak sempat ngerem gitu kan. Berbahaya malah. Jadi mending saya potong saja dulu.
Ini jembatan Sungai Ambang, berjarak 20-an meter, 30-an meter ketemu Jalan Semilang. Kita belok kanan arah ke bundaran PHR. Ini sudah berapa kali ganti nama nih ya. Dulu bundaran Caltech, waktu itu masih Caltech Pacific Indonesia kan. Ini bundarannya. Lalu bundaran Chevron, karena sudah Chevron. Habis kontrak, lalu sekarang berganti nama lagi. Bundaran PHR, Pertamina Hulu Rokan, PHR. Tidak ada pelang namanya, cuma masyarakat langsung otomatis menamakan itu sesuai dengan nama komplek yang ada di sana. Itu letak main office kan, kantor pusat utama. Ini ketika PHR transisi lah ya. Ketika PHR mulai ini, jalan Paus ini pun diperlebar jadi 2 seperti ini. Dua jalur dan 2 lajur di kiri kanannya. Bagi yang mau akses tol, biasanya belok di sini. Atau kalau mau belok di depan juga bisa. Cuma karena ada lampu merah kan, biasanya orang beloknya di sana tanpa lampu merah. Ini kita belok ke kiri menuju ke BSI. Ini kepengurusan masjid kita dari 2024 hingga 2027. Sudah lama ingin membuka rekening bank Riau Kepri, sudah berkali-kali kan, aduh persyaratannya luar biasa. Sementara banyak beberapa persyaratan itu tidak mampu kita penuhi. Karena itu nanti perlu pembenahan urusan di dalam lah kan, tak perlu kita uraikan di sini. Lalu nampaknya ya sudahlah, kita buka sajalah BSI gitu kan. BSI ya insyaallah sesuailah dengan posisi dan fungsi masjid. Hampir sampai. Ini khawatir di mana tempatnya, di mana lokasinya kadang. Ini kan yang mendadak kan. Oke, sudah sampai. Demikian video singkat untuk perjalanan. Mohon maaf atas segala kekeliruan kata ya. Wassalamualaikum.